Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abiaser semua dimanapun berada. Semoga kita senantiasa Allah sehatkan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik dan dengan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Abiaser sedang ada di salah satu BC di daerah Bekasi, yaitu di Harapan Baru. BC itu apa? Yaitu Business Center HNI. Kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang kesehatan, karena kemarin ada yang request tentang herbal, diabetes dan kolesterol. Nanti kita akan bahas dengan pandangan Islam seperti apa sih pandangan Islam tentang diabetes dan kolesterol ini, dan bagaimana solusi herbalnya akan kita resepkan nanti bersama pembicara kita gitu. Yuk kita langsung masuk aja. Jangan lupa pemirsa, kita pakai hand sanitizer dulu biar kita tetap terlindungi, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, biar setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita juga terlindungi dan diri kita pun juga terlindungi mudah-mudahan. Yuk kita langsung masuk. Ya, di sini banyak ya pemirsa, bisa dilihat barang-barang tentang produk-produk HNI. Nanti teman-teman juga bisa untuk belanja di sini gitu, biar lebih banyak varian produknya, ataupun beli nanti di Abiaser juga bisa kayak gitu. Nanti terkait permasalahan penyakit apa ataupun kebutuhan sehari-hari kita hijrah produk, bisa ke Abiaser ataupun langsung datang ke sini di Harapan Baru ya, Bekasi, di BC Harapan Baru. Ini bisa dilihat produk-produknya banyak yang mengcover kebutuhan kita sehari-hari, ataupun herbal-herbal yang terkait penyakit-penyakit yang selama ini orang tua ataupun kita alami. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan silakan ditaruh di kolom komentar, insya Allah akan kita resepkan nanti herbalnya apa, seperti itu. Nah sekarang mari kita masuk, kita akan ngobrol lebih banyak tadi terkait ada yang request tentang penyakit diabetes dan kolesterol. Akan kita bahas tuntas tentang pandangan Islam seperti apa. Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kali ini saya masih bersama Pak Agus Sumartono selaku LED kemarin ya, Loyal Executive Director dari HNI salah satunya, yang sekarang di kolom komentar kemarin video pertama kita ada salah satu teman kita yang request ataupun minta dibuatkan video terkait penyakit diabetes dan kolesterol. Yes. Kayak gitu. Nah sekarang hari ini kita baru bisa membuatkan videonya. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi pertanyaan ataupun request silakan taruh di kolom komentar. Insya Allah akan kita review kembali produk herbalnya seperti apa. Nah Pak Agus ini selain sebagai LED di HNI juga sebagai praktisi Tibun Nabawi gitu ya Pak Agus ya, dan juga sebagai pengisi ataupun pengajar terkait Tibun Nabawi gitu ya Pak Agus ya. Nah, Tibun Nabawi itu adalah pengobatan ala Rasulullah gitu, ala Nabi, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kayak gitu. Karena memang produk-produk kita di HNI ini banyak juga mengandung tadi Tibun Nabawinya ataupun sunnah-sunnah Rasulnya. Ada zaitun, ada madu, ada kurma dan lain sebagainya. Nah hari ini khusus tadi request dari teman kita akan bahas tuntas berkenaan dengan diabetes dan kolesterol kayak gitu. Nah, Pak Agus, teman kita ada yang bertanya Pak Agus di YouTube terkait hal tersebut. Nah, bagaimana sih Pak Agus pandangan Islam terkait penyakit diabetes dulu nih Pak Agus? Diabetes itu seperti apa dari pandangan Islam terkait penyakit tersebut? Kayak gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abiaser dan friend yang sudah kembali bersilaturahim di sini. Insya Allah ini kita memfasilitasi teman-teman yang kemudian kayaknya komentar di kolom komentar YouTube ya. Betul. Di YouTube kita. Tentang Tibun Nabawi ini, bahwa dalam Tibun Nabawi itu di sana terdapat bagaimana
kita menjaga kesehatan kita, mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang menjadi dasar. Kemudian tentang diabetes ini, bahwa penyakit diabetes ini adalah permasalahannya kalau secara ilmu organ dia ada di pankreas. Pankreas. Ya, pankreas ini sebagai pemproduksi daripada insulin. Kalau kita lihat nanti ada di Google atau kita searching bahwa diabetes itu ada dua tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe pertama itu dia tidak dapat memproduksi insulin atau kurang insulinnya. Tetapi kalau tipe 2 dia tubuh tidak bisa memproses ya, atau tidak cukup insulinnya, atau tubuh itu menolak insulin. Nah, ini diabetes ini kalau dalam pengobatan Islam itu awal mulanya terjadi ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Tapi kemudian kelemahannya nanti ada di pankreas, baik itu yang sudah keturunan. Kan penyakit diabetes itu menurut medis dia potensinya ada keturunan gitu ya, kalau ibunya biasanya nanti ada anaknya dan seterusnya gitu. Tapi kemudian kalau dalam pengobatan Islam tidak terlalu berat di sana, tetapi kemudian ada solusi-solusi untuk pencegahan dan pengobatannya begitu. Jadi kalau kita amati, nanti boleh juga teman-teman coba perhatikan, kalau ada orang yang sakit diabetes, umumnya dia punya masalah di asam lambung, Pak. Asam lambung. Ya, di asam lambung. Ciri-cirinya adalah pertama suka perih perutnya sebelum betul-betul orang terjadi sakit diabetes ya. Kemudian sesak muncul hilang di dada, tidak selalu tetapi kadang-kadang gitu. Kadang muncul, kadang ini. Betul. Ya. Sebagai salah satu ciri asam lambung tinggi. Kemudian sariawan. Sariawan juga. Suka sariawan. Yang keempat gigi mudah berlubang. Itu ciri asam lambung. Kemudian rambut rontok juga salah satu ciri asam lambung. Kemudian gejalanya bisa jadi asam lambung itu mudah capek tanpa sebab. Nah, mungkin di antara kita dan mungkin pemirsa di sini sering merasakan, kok saya capek padahal saya mah tidur melulu begitu misalkan. Kok capek? Ternyata itu juga bisa disebabkan karena asam lambung yang meningkat. Nah, pada penderita diabetes itu kelemahan organnya ada di pankreas. Tapi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asam dan basa gitu. Alkali dan asid. Nah, gitu ya. Maka tugas kita dalam pengobatan Islam menyeimbangkan asam dan basa ini. Kalau basa maka keluhan daripada diabetes dan penyakit-penyakit yang lain misalkan ini akan menjadi lebih mudah untuk dicegah ataupun diatasi begitu, Mak. Jadi nanti di diabetes ini kita akan temui yang gulanya di atas 130 gitu ya. Gula darah gula darah puasanya di atas 130 misalkan. Ini termasuk kategori yang tinggi. Nah, maka bagaimana cara mencegahnya? Pertama, hindari makanan yang mengandung gula tinggi. Gula tinggi seperti gula putih. Nah, gula putih ini juga kadar glukosanya tinggi ya, sehingga kalau sedikit saja buat penderita diabetes yang memang kelemahannya ada di pankreas, maka dia akan menghasilkan glukosa dalam darahnya cukup tinggi ya, sehingga perlu mengatur pola makan supaya tidak terlalu tinggi gulanya ya. Nah, nanti kita akan jumpai Pak yang namanya fruktosa, sukrosa ya. Kalau fruktosa itu manis alami dari buah, sukrosa itu biasanya bukan dari buah ya, dari gula dan macam-macam itu, dan itu reaksi ke tubuhnya akan berbeda, Pak. Itu diabetes. Jadi diabetes ini termasuk kalau dalam pengobatan modern termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan katanya gitu ya, karena harus minum obatnya rutin dan seumur hidup.
tidak bisa disembuhkan, tetapi diturunkan kadar gulanya bisa. Nah, seperti itu. Tapi dalam pengobatan Islam, tugas kita hanya menyeimbangkan asam basa, kemudian menyeimbangkan suhu. Maka akan kita jumpai imunitas kita yang lebih baik, sehingga tubuh ini akan mengobati diri sendiri. Seperti itu. Siap. Berarti tadi inti penyakitnya itu karena kurang lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, Pak Gus. Betul. Dan sebagainya. Awal mula munculnya ya, kebanyakan itu dan sebagainya. Di samping ada faktor genetik. Faktor genetik juga Iya, pengaruh ya. Pengaruh sekali. Pengaruh juga dan sebagainya. Tadi ya pencegahannya kita teliti lagi atau telah lagi berarti makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita seperti apa gitu ya kita. Betul. Oh iya nih, ada yang terlupa. Gimana Bagus? Jadi untuk kita yang memiliki asam lambung tinggi, termasuk orang yang diabetes, orang dengan diabetes, itu dihindari makanan sifat asam. Ini penting banget. Mau obatnya 1 kilo sehari, kalau tidak dapat menjaga pola makannya, maka akan seperti bocor, cuman ditutup, nanti buka lagi, tutup lagi, seperti itu. Nah, maka jaga pola makan. Pertama, buat orang diabetes atau yang asam lambung tinggi, pertama hindari makanan sifat asam. Makanan sifat asam yang pertama ada di 1 jeroan. Pemirsa Abiasa dan tim yang ada di sini, kita bisa perhatikan orang yang diabetes nggak usah minum manis, atau tidak makan karbo yang banyak, tetapi dia makan jeroan, dia akan naik gulanya. Gitu. Kenapa? Asamnya tinggi. Asamnya tinggi. Bukti selanjutnya bahwa asam lambung itu terkait juga dengan diabetes, bahwa orangnya menjaga makanan bagus, minum obat iya, tetapi kemudian stres. Orang stres itu produksi asam lambungnya tinggi, keluar namanya hormon kortisol. Dia juga tiba-tiba gulanya tinggi. Apa hubungannya kan gitu kan? Nah, ini membuktikan bahwa asam lambung ini kaitannya erat sebagai sumber penyakit, termasuk di dalamnya diabetes. Nah, gitu Pak. Jadi kita perlu menjaga, pertama tadi ya, makanan jeroan. Yang kedua, mengurangi konsumsi makanan olahan, terutama tepung ya, seperti misalkan ini orangnya nggak makan nasi nih misalkan karena takut diabetesnya tinggi, tapi kemudian konsumsi mie, bakwan, bakso, somai, pempek dengan jumlah yang berlebih, tidak sesuaikan dengan kondisi tubuh, maka yang terjadi adalah gulanya bisa naik. Atau roti juga dari tepung, Bang. Dari tepung. Karena ada beberapa asumsi gini, nggak usah makan nasi, makan roti saja. Ternyata itu juga hal yang menurut pengobatan timur kurang tepat, gitu ya. Jadi perlu diseimbangkan, seperti itu. Oke, bagus. Berarti itu tadi untuk pencegahan, pemirsa, untuk pencegahan dan juga ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Pak Agus terkait diabetes kayak gitu. Nah, kalau itu kan untuk yang tadi mungkin pencegahan buat dari diri kita ataupun teman-teman di rumah yang belum kena ataupun seperti apa. Tapi kalau yang sudah terlanjur kena nih Pak Agus, karena kan kita sulit untuk mengontrol makanan yang masuk dalam tubuh kita dan sebagainya. Dan kita udah terlanjur kena diabetes nih Pak Agus. Ada nggak sih kira-kira herbal yang cocok nih untuk pemirsa atau teman-teman kita di rumah yang bisa menjadi solusi buat teman-teman kita agar nantinya ya bisa mungkin sedikit menurunkan penyakit diabetes atau bahkan menghilangkan penyakit tersebut. Kayak gitu. Gimana Pak Gus? Baik, sebelum sampai ke herba apa saja yang untuk mengatasi diabetes gitu nih, saya pengen tambahkan tadi, takut lupa saya. Iya, boleh Bagus. Pertama yang tadi, pertama jeroan, yang kedua makanan dari tepung, yang ketiga adalah sayuran warna putih. Sayuran warna putih. Contohnya apa itu? Kol misalkan. Gitu ya. Kemudian toge itu dikurangkan. Yang warna putih. Yang keempat yaitu daging ikan warna hitam. Seperti misalkan ikan tongkol bagian tengah itu warna hitam, dia juga sifatnya asam. Asam di sini maksudnya bukan rasa ya, tetapi sifat. Seperti misalkan jeruk rasanya asam, tetapi kemudian sifatnya basa karena pH-nya di atas 9. Oh, jadi bisa dibedakan gitu nanti pemirsa ya, antara rasa dan juga sifatnya gitu. Betul, seperti itu. Dan kemudian masuk kepada herba yang untuk mengatasi diabetes. Pertama di HNI kita kenal dengan teh pegagan yang sudah disinergikan dengan herba-herba yang lain. Seperti ini contoh produknya, seperti ini Pak Yasir. Ini bisa dijadikan minuman harian. Nah,
ini bisa membantu menurunkan gula karena sifat dari pegagan ini adalah depuratif, pembersih darah, kemudian juga hipoglikemik, menurunkan gula ya. Ini bisa dikonsumsi harian buat diabetes, silahkan dikonsumsi sampai dengan 3 saset per hari, 1 celup, bahkan 1 celup bisa dipakai 2 Pak, 2 kali untuk mendapatkan penurunan yang signifikan. Silahkan dibuat 2 celup ini untuk 1 kali penghidangan seperti itu. Nah, di samping daripada fungsi menurunkan gula, ini juga pembersih darah sekaligus juga membersihkan ginjal karena sifat daripada teh pegagan atau ini dalam sini itu centella sama nih ya, bahasa Latin saja. Teh centella tapi dalamnya ini mengandung pegagan gitu. Ya, pegagan itu daun pegagan ya. Ya, daun pegagan. Gitu pemirsa. Ya, betul. Nah, nanti silakan dikonsumsi 3 kali sehari, insya Allah akan membantu. Karena biasanya kalau mengkonsumsi obat yang drug itu, contoh misalkan obat buat gula, nanti lama-lama darahnya kental. Darah kental lama-lama nanti kena di persendian. Persendian kasih obat lagi, semakin banyak obat. Tapi ketika menggunakan herba dengan dosis yang tepat, dengan penyesuaian terhadap kondisi tubuh, maka insya Allah kita akan dapati organ itu berfungsi seperti sedia kala. Ini satu teh centella. Jadikan minuman harian. Teh centella yang isinya ataupun komposisinya daun pegagan. Salah satunya daun pegagan. Ya. Kemudian satu lagi, nah herba ini yang banyak orang tahu tentang zaitun, tetapi kemudian manfaatnya nggak ngerti kalau ternyata ini bisa menurunkan gula dalam tempo 30 menit Pak. Oh gitu. Ya gitu ya. Di HNI disediakan dalam sediaan pertama zaitun extra virgin olive oil al-ab. Ini diambil dari buah zaitun yang ada di Palestina. Di Palestina. Ini di Palestina. Ini kualitasnya yang terbaik. Premium banget. Premium banget gitu ya. Meskipun HNI itu premium semua gitu ya. Ini juga harganya lumayan mantap gitu ya. Setara kalau kita pengen mendapatkan keberkahan zaitun dari bumi yang diberkahi juga Palestina gitu. Amin. Kemudian yang kedua adalah zaitun Tunisia deep olive. Nah, deep olive nya. Jadi zaitun itu macam-macam banyak ya. Betul. Ada yang dari Palestina, Tunisia sekarang. Betul ya. Kemudian ini ada yang praktis banget. Ini ada yang kecil ini sama zaitun Tunisia namun dikemas dalam bentuk yang lebih kecil ya. Bagaimana cara penanganannya terhadap diabetes? Ambil 1 cangkir air hangat cenderung panas, kemudian masukkan sekira 5 sendok makan zaitun. Airnya dulu baru zaitunnya belakangan, kemudian diaduk kemudian diminum perlahan, bismillah sedikit, kemudian ditunggu 30 menit, maka kita akan jumpai kadar gula kita akan turun sekira 40 sampai dengan 50 poin. Sebagai contoh yang pernah saya lakukan adalah ada seorang bapak-bapak gulanya sekitar 250, kemudian hadirkan air hangat, campur 5 sendok makan, diaduk ke kiri, bismillah, kemudian minum ya, tunggu 30 menit sambil ngobrol, diukur lagi, ternyata hasilnya 200 dalam waktu 30 menit tadi. 30 menit. Masya Allah ya. Dahsyat sekali zaitun ini, karena keberkahan zaitun ini disebutkan juga dalam Al-Quran ya. Maka pantasnya kita umat Islam mendawamkan amalan mengkonsumsi zaitun. Kalau buat kita yang nggak sakit ini, atau untuk perawatan saja, atau gulanya baru normal lah tapi punya kita kecenderungan, itu cukup dengan 2 sendok makan sebelum tidur, 2 sendok makan setelah tidur. Nah, seperti itu. Maka kita akan jumpai bahwa zaitun ini insya Allah bisa, ini Pak, dahsyatnya zaitun ya. Pertama, membersihkan pencernaan, melancarkan buang air besar. Bagi detox lah ya. Detoksifikasi. Ya. Bahkan kemarin waktu saya ngajar ke HT, ada wajah seorang ibu yang alergi berat kalau kena matahari, merah ya, seperti terbakar. Kemudian waktu itu kami mengajarkan detoksifikasi usus menggunakan zaitun.
agak ekstrim memang, karena harapan saya ketika terjadi DOC, reaksi tubuh, peserta kuliah Herba Tibun Nabawi ini mampu mengatasinya. Saya mencontohkannya minum 1 botol. Bismillahirrahmanirrahim, 1 botol. Yang kecil gimana? Yang kecil ini. Sekali habis bagus. Sekali habis. Tuh, yang terjadi buang-buang air besar. Ada juga yang mual, agak yang pusing. Nah, itu cara mengatasinya nanti bisa membuat madu hangat. Nah, serial madu hangat nanti kita jelaskan. Lagi biar pemirsa makin penasaran. Ternyata dalam tempo 3 hari alerginya itu alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Sudah bisa tampil Tempo keluar berapa, Bagus? 3 hari. 3 hari pemirsa. Ya, 3 hari. Ya, gitu. Kemudian ada juga ibu-ibu yang aktif di Jackpreneur juga dari Cakung ya, ibu-ibu mengalami diabetes selama ini nggak sadar. Kok Pak, saya kok tubuhnya berat badannya turun gitu. Saya cek ternyata gula saya 300 Pak, apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya berikan edukasi yang tadi Pak, dipraktekkan. Cuman beliau lupa cara minumnya, yang penting yang ingatnya zaitun yang kecil ini diminum. Ingatnya gitu aja. Ingatnya gitu aja. Minumnya setengah gitu. Begitu dituang, ternyata habis 1 botol gitu. Setelah minum 1 botol, kemudian karena panik, telepon saya, Pak ini gimana saya minum 1 botol? Nggak apa-apa Bu, paling nanti buang-buang air. Itu Kira hari buang-buang air, kurang lebih sehari itu agak lemes sih. Tapi besoknya ketika diukur gula darahnya, yang dari 300 itu bisa sekitar 160. Oh gitu, langsung turun bagus. Turun 140. Ya gitu ya, alhamdulillahnya seperti itu kondisinya. Jadi ini insya Allah bisa dijadikan rujukan untuk penanganan diabetes dengan cara yang alami, menggunakan herbal gitu ya. Herbal terus. Ya. Ini satu zaitun dan teh centella sudah. Yang ketiga, ini ada produk khusus untuk diabetes, memang diramu, diracik untuk penderita diabetes, namanya Diabetrax. Nah, ini Pak, Diabetrax. Ini kandungannya banyak banget, sinerginya banyak banget. Ada sambiloto. Nah, kita dalam pengobatan Islam tuh kalau herba pahit itu menurunkan gula. Tapi nanti perlu disinergikan dengan herba yang lain, karena orang diabetes itu ada yang sampai ginjalnya sudah berat. Jadi ciri-cirinya ada ketahuan tuh di bagian tulang kering di sini ini menghitam, itu berarti ginjalnya sudah mulai terganggu. Atau bahkan bengkak-bengkak di kaki, nah ini sudah mulai ada gangguan gitu di ginjalnya. Nah ini disinergikan, tetapi karena ini mantep banget herbanya, maka dalam konsumsi 10 hari dihentikan dulu, kan takutnya makin drop ya. Minumnya berapa? Ini sediaan kapsul, per kapsulnya ini 500 mg, minumnya cukup 2 kali 2 kalau beratnya di bawah 60. Kalau di atas 60 bisa ditingkat sampai 80, bisa ditingkat menjadi 3 kali 2 kapsul. Ya, seperti itu. Ini khusus untuk diabetes. Diabetes ya. Nah, kemudian orang yang diabetes itu cenderung lemas, tenaga kurang, tetapi ketika diberikan konsumsi gula, artinya minum manis, sirup, kemudian makan nasi, justru gulanya naik. Nah ini kan berseberangan ya. Berseberangan. Nah, biasanya kalau kita lemes itu kurang makan gitu. Ini kalau makan justru gula naik, tapi jadi lemes. Nah butuh yang namanya hijau daun untuk menambah tenaga dalam dirinya, tetapi kemudian tidak meningkatkan gula. Maka spirulina menjadi pilihan yang menurut saya sebagai seorang praktisi di Nabawi menjadi bukan pilihan lagi, menjadi wajib dikonsumsi oleh penderita diabetes supaya tenaganya tetap terjaga, asam lambungnya juga terjaga, karena ini 100% basa atau alkali gitu ya, membantu menetralkan asam lambung dan cepat diserap oleh tubuh. Jadi kalau misalkan orang diabetes itu terlambat makan, asam lambungnya tinggi, dia bisa naik gulanya. Maka jangan sampai terlambat makan, misalkan nggak bisa makan berat, konsumsi ini 3 kapsul sekali minum. Kalau untuk pencegahan 2 saja cukup. 2 kali 3. 2 pagi, siang, sore. Nah, seperti itu. Ini spirulina. Untuk tadi ya, ya. sebagai daun hijau, nambah tenaga dari daun hijau tersebut, kayak gitu, spirulina.
Gitu. Karena cenderung pemirsa tadi kalau ketika kita diabetes cenderung kita lemas gitu. Tapi kalau kita pengen makan atau apa, malah justru gula darah naik. Makanya dinetralisir ataupun ini dengan spirulina ini tadi. Betul. Luar biasa gitu. Itu tadi berkenaan dengan herba yang bisa teman-teman gunakan konsumsi sebagai pencegahan ataupun mengatasi terkait penyakit diabetes tadi kayak gitu. Nah, selanjutnya bagus itu kan tadi dari sisi herba ya, dari sisi asupan yang mesti kita konsumsi dari herbanya. Dan kalau dari tadi sisi tibun nabawinya sendiri bagus, ada nggak terapi-terapi yang mesti dilakukan gitu untuk penyakit diabetes ini? Ya, penyakit diabetes ini juga bisa dibantu dengan terapi namanya bekam. Bekam ya. Tetapi kemudian bekamnya nggak boleh sembarangan. Mesti orang yang paham dengan diagnosa tubuh gitu. Misalkan saya ambil contoh misalkan orang yang terlalu lemas, ini aturan bekamnya nggak boleh bekam terlalu banyak titik. Kalau orangnya nggak paham dengan kondisi tubuhnya, ini panas atau dingin, bertenaga atau lemah, yang terjadi nanti ketika dibekam bisa pingsan. Nah, ini butuh paham dengan namanya fisiodiagnosis gitu ya. Tapi bekam disampaikan dalam hadis bahwa dia adalah seideal mungkin pengobatan, sehingga kalau bisa tidak ditinggalkan. Maka perlu dibekam bagian titik-titik terkait dengan asam lambung dan penguatan terhadap pankreas. Nah, nanti bisa dibekam dan berbekamlah kepada yang ahli begitu. Gitu pemirsa, berbekam. Dan Pak Agus ini tadi ya praktisi tibun nabawi, bisa juga Pak Agus ya kalau emang dari pemirsa ada yang ingin dibekam gitu, tinggal hubungin aja gitu ya. Wah, nanti kalau pengen belajar bekam, saya sekarang lebih cenderung gini, ada keluarga pengen bisa bekam, yuk belajar bareng kita nanti di kuliah herba. Oh, justru malah Dapet di kuliah herba ada gitu dapat ya. ilmunya lagi Nah, gitu ya. gitu. Kayak gitu. Kita belajar bareng tentang tibun nabawi itu. Jadi seperti kemarin tuh Abi Fahri, Mm-hmm. kemarin misi HNI adalah salah satunya menciptakan satu rumah satu praktisi tibun nabawi. Masya Allah. Satu rumah, kita suka nyingkatnya DKM, dokter keluarga mandiri. Masya Allah. Gitu ya. Jadi insya Allah transformasi ilmu ini terus insya Allah selalu ada di HNI gitu, insya Allah. Itu lewat program apa Pak Gus? Kuliah Herba Tibun Nabawi. KHT Pak Gus KHT ya? betul. Itu setiap apa tuh Pak Gus? Kalau di kita setiap Sabtu pagi via Zoom. Via Zoom. Iya betul. Ada biayanya atau gimana Gus? Ya ada biayanya, murah banget ya. Karena kondisi pandemi kita perlu banyak melakukan subsidi kepada siapa saja yang pengen berusaha gitu ya, pengen dapat ilmu. Yang tadinya kalau online itu 750 di luar buku, ini cukup dengan 150.000 Per sekali pertemuan atau enggak, 7 kali pertemuan 7 kali termasuk pertemuan ujian 150.000 ya, pemirsa. jadi kita ada ujian juga, ada sertifikasi bagi yang lulus uji gitu. Ya, itu pemirsa terkait KHT. Kalau pemirsa pengen tahu lebih lanjut tentang pengobatan tibun nabawi gitu ya, bagaimana cara kita ini dan sebagainya, ikut KHT gitu ya dan sebagainya. Nanti saya tulis di kolom komentar untuk CP-nya, untuk kalau ingin bergabung gitu ya bagus, ingin mendaftar silakan mendaftar di kontak personnya kayak gitu, ataupun hubungi saya, nanti saya hubungkan langsung ke Pak Agus kayak gitu. Itu tadi terkait ini bekam bagus ya, terapi yang sangat-sangat ideal dari Rasulullah ketika kita memang ada penyakit dalam tubuh kita, khususnya tadi diabetes tadi gitu. Nah itu tadi terkait terapinya pemirsa, dan sekarang ya pastinya kita pengen tahu ya berapa sih harganya gitu ya. Tadi herba-herba yang telah dijelaskan oleh Pak Agus gitu ya, untuk kita konsumsi berapa gitu kira-kira herbanya Pak Agus biar bisa kita dapatkan. Ya. Ini contoh yang tadi sebutin pertama adalah teh centella. Untuk teh centella ini harga teh centella ini 70.000 untuk harga konsumen, kemudian untuk harga agen atau harga diskonnya menjadi 55.000. Nah, cukup murah dengan komposisi teh pegagan itu sendiri, kemudian teh hijau, jati Belanda dan jahe merah. Jadi cukup diseduh dan insya Allah menyehatkan seperti itu.
Nah tadi ya di HNI sendiri pun kualitasnya premium semua ya bagus. Betul sekali. Insya Allah. Premium, insya Allah. Jadi masih masuk lah harga segitu ya bagus Masuk. untuk yang sebanding gitu Ya. Sebanding. Siap. Kemudian ini nanti bekas tehnya itu jangan dibuang Pak Yasir. Oh gitu, ada Ini manfaatnya lagi. bisa digunakan untuk masker. Oh gitu. Nah, kalau istri saya di rumah, saya juga pernah pakai juga, dipakai sama istri. Itu digunakan masker nih, kulitnya bisa Kencang. kencang. Masya Allah. Masya Allah nih ya. Jadi sampai ibaratnya dalam tanda kutip ampasnya aja berguna Pak Gus. Betul sekali. Karena saking luar biasanya produk-produk dari HNI kayak gitu. Jadi saya ulang Pak Yasir ya, ini Siap. harganya 70.000 harga konsumen dan 55.000 untuk harga Siap. agen. Nanti kita ini lagi untuk Ya. terkait ini. Kenapa bisa ada dua harga? Kita jelaskan lagi dulu Pak Gus. Ya. Jadi Yang teh terus kemudian zaitun al-ard, zaitun terbaik insya Allah, dari Palestina tadi ya. Palestina. Isinya 250 mili, harganya 300.000 untuk konsumen dan 240 untuk harga agen. Dan ini termasuk produk baru ya Pak Gus. Produk yang baru, belum ada 1 tahun. Belum ada setahun, Ya, baru betul. banget di launching kemarin. Betul. Siap. Terus ada ini kemarin tadi Pak Gus. Kemudian dalam jumlah yang sama 250 mili ada deep olive atau zaitun Tunisia. Ini harganya 150 untuk harga konsumen dan 120 untuk harga agen. Oke. Ya. Satu lagi yang kecil. Nah, ini yang kecil. Zaitun yang praktis dibawa kemana-mana. Satu botol ini harganya 35.000 untuk harga konsumen. Satu botol nih. Ya, dan Isinya isinya 60 mili. 60 mili. Ya, 60 Oh mili. tadi 250. Ini harga agennya 30.000. Ya. Konsumen 35, agen 30. Dan tadi kita nggak perlu semua bagusnya salah satu ya, bisa dipilih gitu atau gimana? Bisa disinergikan dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan terutama disesuaikan juga dengan keuangan. Itu. Jadi ada 3 pilihan ya bagus. Ya, silakan. Silakan bisa dipilih yang dari Palestina, Ya. jadi harganya konsumen 300, untuk harga agen 240. Dari Tunisia isi sama 250 mili, itu harga 150, harga agennya 120. Atau yang kecil nih, tadi 60 mili dengan harga konsumen 35 dan harga agen 30.000. Nah itu tadi tergantung kondisi keuangan bagaimana Betul. bagusnya dan sebagainya. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Makanya kalau kita pengen sehat mah insya Allah ya bagus ya. Insya Allah kalau kita pengen sehat berapapun harganya pasti kita kejar gitu ya. Betul. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu bagus. Kayak gitu. Nah ini tadi terkait zaitun. Dan tadi ada lagi apa bagus, spirulina ya bagus sama Ya. diabextract. Ya, betul. Kalau spirulina ini Mm-mm. yang wajib banget buat diabetes dan atau lebih bahasa yang enak adalah yang wajib buat kita yang punya kecenderungan asam lambung tinggi. Nah, ini harganya murah banget, paling murah di pasaran spirulina di Indonesia yang kualitasnya premium. Ini harganya 90.000 untuk harga konsumen dan harga agennya 70.000. Konsumen 90. Ada yang jual satunya tuh 5.000. Ini isinya Satu kapsul. Nah, karena digunakan untuk masker. Oh gitu. Buat yang milenial itu kan suka maskeran pakai. Oh jadi spirulina bisa buat masker juga. Betul sekali, masker. Dan banyak di YouTube yang menyebutkan tentang manfaat spirulina untuk oke. wajah ya. Wajah. Nah, Oke, siap. ya. Tuh. Kemudian Dan satu satu lagi. lagi yakni diabextract. Diabextract ini harganya 130.000 untuk harga konsumen, kemudian 110 untuk harga agen. Oke, Ya. siap. Diabextract. Nah itu kurang lebih pemirsa dari produk-produk untuk diabetes dari HNI. Nah, tadi itu pemirsa ya herba-herba dari HNI yang bisa kita gunakan untuk diabetes. Nah, untuk harganya tadi untuk konsumen dan harga agen berbeda gitu Pak Gus ya. Karena kita juga kalau agen cenderung bisa lebih murah. Betul. Dan bagaimana cara menjadi agennya, bisa tadi hubungi saya langsung, nanti saya cantumkan nomornya untuk mendaftarkan menjadi agen gitu Pak Gus dan sebagainya kayak gitu, agar tadi kita bisa lebih murah mendapatkan barang-barang ini. Ataupun nggak mau jadi agen, cuman sesekali beli doang nggak apa-apa juga, jadi pakai harga konsumen kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan dari produk-produk HNI gitu. Apalagi kalau darah itu menyebabkan arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah. Nah, itu kalau nanti posisinya ada di pembuluh darah
di kepala ini bisa menyebabkan stroke. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.